المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i was salihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib haza masjid al-muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-292, mengambil kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya bahwa Allah Ta'ala, ya, yang maha tinggi, yaqulu, berfirman, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sahhahtu lahu jismahu, aku telah sehatkan, sehat wal afiat baginya, bagi si hamba itu, jismahu, akan tubuhnya, akan badannya, wa wassa'tu alaihi, dan aku luaskan atasnya, fi ma'isyatihi, pada penghidupannya, yamdi alaihi, berlalu atasnya, atas orang itu, khamsatu a'wamin, selama 5 tahun, la yafidu ilayya, dan dia tidak mendatangi kepadaku. Artinya, dan dia tidak melaksanakan ibadah haji. La mahrum, maka orang ini diharamkan. Sial, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan berdosa. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'id radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, jamaah solat subuh
jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin. Semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin hadirat yang saya hormati, semuanya pada sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Soalnya kalau jasmaninya sehat tapi kantongnya nggak sehat juga puyeng. Hadirin hadirat yang saya cintai dan banggakan, hadis ini menjelaskan kepada kita semua tentang firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu namanya hadis apa? Qudsi. Apa firman Allah? Seorang hamba, baik dia laki-laki maupun perempuan, badannya sehat, ya, kantongnya sehat, ya, lahiriahnya, rohaniahnya sehat, kemudian duitnya juga banyak. Wawasa'tu itu aku luaskan alaihi atasnya fi ma'isatihi pada penghidupannya. Bagaimana tidak, penghasilannya itu walaupun orangnya di rumah tapi jalan terus karena dia menanam investasi ke suatu perusahaan misalnya, itu walaupun orangnya di rumah tidur-tiduran tapi keuntungannya jalan terus. Masya Allah, rumahnya bagus, mobilnya juga mewah, istrinya cantik, walaupun udah nenek-nenek. Ya kakek-kakek bilang nenek ini ya cantik, badannya sehat, kehidupannya luar biasa. Kemudian berlalu kehidupan seperti itu khamsatu a'wam, selama 5 tahun. Terus selama 5 tahun hidupnya senang, luar biasa dunia. Tetapi kata Allah, la yafidu ilayya, dan dia tidak berkunjung kepadaku. Artinya tidak melaksanakan ibadah haji. Dengan alasan repotlah, dengan alasan takutlah, macam-macam ya. Sehingga dia tidak tertarik untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau dia mau melaksanakan ibadah haji pasti mampu. Bukan yang reguler, tapi yang apa? Iya, plus ya. Plus itu kalau kita berangkat itu namanya haji mandiri ya. Itu hari ini kita store 300 juta. 300 juta, besok berangkat. Mendadak tuh bisa. Tapi dia di luar program pemerintah. Meskipun yang kemarin itu ada terjadi itu. Sudah mau berangkat, akhirnya ditolak. Dan itu legal, sudah dilegalkan oleh pemerintah. Legal. Cuman kira-kira 25 hari barangkali ya dia berangkat hajinya itu di sana. Tapi kalau reguler itu kan 40 hari lebih. Dulu waktu saya pergi haji yang pertama itu tahun 96. Mestinya saya berangkat 95. Dengan istri saya, tiba-tiba waiting list. Dan waiting list yang pertama itu tahun 95. Di rumah udah pertemuan, udah minta maaf, udah nangis lagi. Tiba-tiba pada waktunya
nggak berangkat. Nggak berangkat pada waktunya. Kenapa? Waiting list, daftar tunggu, itu pertama itu. Wah, orang-orang tuh semuanya yang mau berangkat haji, semuanya pada umumnya udah pertemuan. Udah panggil penceramah. Wah, banyak yang ngamuk. Terutama kepada KBIH. Golok, stres. Saya pikir ini udah kehendak Allah. Gak ada masalah. Tapi ternyata ada hikmahnya saya nggak berangkat tahun 95. Sama istri saya itu. Saya berangkat 96. Ternyata 96 saya berangkat dengan ibu kandung saya. Kalau kemarin belum cukup duitnya mau berangkat. Nah, ketika berangkat tahun 96 bersama ibu kandung saya. Jadi ibu kandung saya itu happy memang berangkat haji sama saya. Segala macam saya layani itu. Ibu saya, istri saya juga begitu. Alhamdulillah berkah. Itu tahun 96. Berangkat haji lagi kemarin tahun 2017 bareng dengan Pak Haji Abdul Somad. Cuman nggak ketemu di sana ya. Alhamdulillah itu. Kalau kemarin itu bawa jamaah ada 164 jamaah yang bawa. Kemudian saya termasuk pembimbing, ada 5 orang pembimbingnya. Itu pengalaman. Nah, ada orang duitnya banyak, kesempatan ada. Udah 5 tahun masih belum juga mau melaksanakan ibadah haji. Padahal dia sehat. Istrinya juga sehat. Tapi belum mau. Maka orang ini disebut mahrum, la mahrum. Mendapat dosa besar. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Man malika zadan warahilatan, Man malika zadan warahilatan, barang siapa yang punya kemampuan, duit ada, sehat, ya, kemudian kendaraan untuk berangkat juga ada, falam yahud, tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, fal yamut, kalau dia meninggal, ya, insya'a yahudian atau nasranian, meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Waduh, dua-duanya nggak enak. Padahal udah mampu. Jadi kalau dia meninggal, meninggalnya dalam keadaan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Itu kalau orang yang mampu. Padahal haji itu kan cita-cita kita semuanya. Nikmat, walaupun kalau yang reguler itu capek, tapi asik gitu. Nikmat. Udah nggak ada lagi kenikmatan kecuali ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang sih fasilitasnya orang pergi haji banyak, enak. Kemudian di Arafah itu ada pohon-pohonan udah. Adem, nggak sepanas waktu saya dulu tahun 96. Waduh, luar biasa tuh panasnya itu pada waktu itu. Masak sendiri lagi. Kalau sekarang kan nggak dapat catering. Dimanja sekarang orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh karena itu pergi hajilah kalau kita udah duit. Kalau kesempatan lagi, pergi lagi. Reguler udah, plus udah. Kemudian yang plus-plus. Karena Nabi SAW dalam suatu hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, Abu Hurairah berkata, Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Abu Hurairah, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di depan kami. Berkhutbah, berpidato di depan kami, faqala, maka sabda Rasul, ya ayuhan nas, hai segenap umat manusia, innallaha qad farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah haji. Fahujju, maka berhajilah kamu. Faqala rajulun, saat itu ada orang yang nanya kepada Rasul,
Apa kata orang itu? Aqulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun pergi haji itu wahai Rasulullah? Fasakata, maka Rasulullah diam, tidak menjawab. Hatta qolaha salasan, sampai orang itu bertanya 3 kali. Aqulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Aqulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Setelah udah 3 kali, summa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am," kata Rasul, seandainya aku menjawab na'am. Apa itu na'am? Semuhun. Iya ya kalau orang Betawi. Lau qultu na'am, seandainya aku menjawab iya, lawajabat, niscaya haji itu wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, kamu tidak bakal mampu. Ya, apalagi sekarang beludak. Saya lagi ke Bank BSI, ya Bank Mandiri BSI. Kemudian ada jamaah saya datang ngedaftar haji. Dia masih muda, umurnya sekitar 40-an. Sini gua ketemu, ngobrol, ada apa nih? Ini Kiai, saya mau daftar haji. Udah nih. Saya nih yang ke-51 tahun nunggunya. Di luar dari pandemi kemarin 2 tahun. 51 tahun nunggunya. Umur saya 40. Waktu berangkat 91 umur saya. Jadi membludak sekali orang berangkat haji. Ada yang 5 tahun, itu untung 5 tahun mah. 10 tahun. Di daerah-daerah itu 30 tahun. Nunggu. Gimana itu? Ya mungkin di perjalanan ada yang meninggal, ada yang sakit. Macam-macam lah. Mudah-mudahan inti bisa cepat berangkat. Bilang begitu. Itu haji sekarang. Nah makanya Rasulullah SAW bersabda itu, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku menjawab iya, pergi haji itu setiap tahun, la wajabat, pasti wajib. Tapi kata Nabi, wala mastata'tum, kamu tidak akan mampu. Ya, seumur hidup sekali aja udah nggak mampu kita. Bukan nggak mampu duitnya, ngantrinya lama sekali. Makanya baru lahir mesti anti itu, langsung daftarkan haji. Boleh nggak ya? Kayak ini nggak boleh, kalau udah akil balik langsung daftar haji. Kalau ada duitnya. Summa qala, kemudian selanjutnya Nabi bersabda, zaruni ma taraktukum, biarkanlah apa yang aku tinggalkan, aku tidak laksanakan, kamu jangan laksanakan. Zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka, maka sesungguhnya binasa, hancur, man kana qablakum, orang-orang di zaman dulu di antara kamu. Kenapa? Bikasroti su'alihim, karena mereka banyak tanya. Kalau nanya boleh, tapi yang nggak boleh banyak tanya. Kalau orang Betawi bilang cerewet. Bikasroti su'alihim wahtilafihim, dan bertentangan mereka ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Jadi zaman dulu yang terkenal cerewet itu orang Yahudi. Itu terkenal cerewet banget itu. Sampai di dalam surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu suatu saat ada seorang yang dia kaya. Kemudian kekayaannya berlimpah ruah tapi nggak punya anak. Lalu dia mengambil anak keponakannya, dipelihara. Kemudian begitu anak keponakannya dipelihara sama dia, kemudian dia ngomong sama anak keponakannya, nak, kalau bapak meninggal, ini semua bakal kamu ini. Gitu. Kalau bapak meninggal, ini semua aku wariskan kepada kamu. Baik, paman, kata kayak gitu. Waktu berjalan terus, padahal dia kepengen banget dapat warisan itu.
Ini paman kok kagak juga mati. Oh, di ngarepin mati pamannya yang melihara dia, yang membiayai dia, yang menyekolahkan dia. Karena ada iming-iming bakal dapat warisan banyak. Akhirnya tuh paman kagak mati-mati. Wah, dia ini berpikiran jelek. Pikiran jeleknya, gue bunuh aja nih paman ini. Biar cepat mati. Akhirnya dia berusaha untuk membunuh pamannya. Ternyata benar-benar dibunuh pamannya. Begitu bunuh pamannya, geger di masyarakat itu. Ada pembunuhan. Kemudian panggil polisi, bikin garis apa? Polis land. Kemudian dibuat apa macam-macam lah untuk menemui siapa pembunuhnya. Nggak ketemu juga. Udah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak ketemu siapa pembunuhnya. Ini kayak kasus di Sumedang yang kemarin ya. Itu bener nggak kalau nggak ketemu-ketemu itu? Jangan-jangan rekayasa. Karena banyak rekayasa kan. Alhamdulillah Allah tunjukkan. Rekayasa itu ketahuan. Akhirnya geger kan sekarang. Tapi masih banyak polisi yang baik. Masih banyak. Cuman yang di puncak-puncak gunung aja itu. Dan tidak ketemu siapa pembunuhnya. Lalu mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, bagaimana ini? Mintalah sama Tuhanmu supaya pembunuh orang ini ketemu dan ketahuan orangnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa minta kepada Allah. Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, ada terjadi pembunuhan di kampung saya. Pembunuhnya tidak ketemu. Sudah lama sekali. Padahal ahli-ahli dari kepolisian itu semuanya pada berusaha mencarinya. Apa kata Allah? Kalau ingin ketemu, maka suruhlah mereka sembelih sapi, seekor sapi, sapi betina itu. Al-Baqarah. Akhirnya Nabi Musa panggil tuh orang-orang Bani Israel. Kalau kalian ingin ketemu siapa pembunuhnya, carilah katanya seekor sapi. Wah. Kemudian Allah bilang nanti kalau sapi itu ketemu, disembelih, kemudian buntutnya dipukulkan kepada orang yang mati itu. Maka orang yang mati itu akan ngomong. Ini sidik jari di sini kali belajarnya ya. Akhirnya Nabi Musa bilang sama orang-orang Bani Israel, coba katanya sembelih seekor sapi. Kata orang-orang Bani Israel, ya Musa, apa yang kamu sampaikan kepada kami sangat senang. Cuman kami ingin nanya, sapinya laki apa perempuan? Sapinya laki apa perempuan? Yang warnanya seperti apa? Panjang tuh ceritanya, coklat, apa hitam putih, apa putih, cerewet banget. Apa sapinya masih muda, atau sapinya udah punya suami, udah punya istri, itu cerewetnya. Apa sapinya yang masih kerja, apa sapinya yang udah pensiun. Itu kalau dalam bahasa kita begitu, cerewet banget. Dari saking cerewetnya, akhirnya Nabi Musa minta sama Allah, bagaimana itu ya Allah? Kata Allah, supaya dia mencarikan sapi yang kulitnya kuning keemas-emasan. Ketika dilihat sapi itu, maka orang sangat tertarik dengan sapi itu. Dengan sapi itulah mereka supaya mencarinya ketemu untuk disembelih. Akhirnya dikasih tahu sama orang-orang Bani Israel, ya sapinya itu katanya warnanya kuning keemas-emasan. Wah, ini susah katanya. Ya kenapa cerewet? Akhirnya mereka cari itu kuning keemas-emasan. Nah, di sana ada seorang anak yatim. Kemudian anak yatim ini dulu bapaknya ya waktu masih hidup pernah berpesan kepada ibunya. Karena ibunya itu ya, sangat kecewa, bukan sangat kecewa, sangat sedih sekali. Akhirnya kata ibunya,
kepada anak yatim itu bahwa bapakmu dulu pernah melepas anak sapi. Anak sapi itu kalau orang Jawa bilangnya apa? Pedet. Pedet ya. Di sebuah pinggiran hutan. Dan kalau sudah besar anak sapi itu, ya nanti untuk kamu katanya, waris untuk kamu. Nah, anak yatim ini dia kerjanya mencari kayu untuk membiayai kehidupan keluarganya dia bersama ibunya. Akhirnya ibunya, karena anak ini sudah yatim, sudah besar, kata ibunya begini, nak, dulu ayahmu pernah melepas seekor sapi, masih kecil. Sekarang sapi itu sudah besar. Daripada kamu cari kayu di pasar, dagang, ambil aja tuh sapi ke sana. Biar nanti sapi itu bisa kita jual katanya untuk modal dagang. Akhirnya anak itu, iya bu katanya. Akhirnya dia berangkat ke tempat sapi yang dilepas oleh bapaknya dulu. Nah begitu sampai di sana, udah dipesan gitu, sapi itu kalau ada dia berontak gitu, ngasih tahu gitu. Ketika disorot oleh matahari kulitnya mencerang. Nah ini barangkali nih yang bapak saya lepaskan di sini sekarang sudah besar. Akhirnya sapi itu datang, tidak susah ditangkapnya, dibawa pulang. Sampai di rumah dikasih tahu ibunya, bu ini sapinya bu. Oh iya, akhirnya dipelihara di rumah. Kemudian kata ibunya, sapi itu dijual aja nak, buat modal kamu dagang. Baik bu, berapa? Ya sekitar 3 dinar lah, atau 5 dinar ya. 5 dinar. 5 dinar itu uang emas. 5 dinar uang apa? Uang emas. 1 dinar itu 4 gram lebih. Jadi kalau 5 dinar berapa gram? 20 gram. Jual aja nih nak, 5 dinar. Akhirnya dibawa ke pasar. Belum sampai ke pasar, di tengah jalan ketemu orang. Tanya, nak, sapi itu mau dibawa kemana? Saya mau bawa ke pasar. Untuk dia apa? Saya mau jual nih sapi. Udah nggak usah dibawa ke pasar. Bapak aja yang beli dah. Berapa kamu mau jual? Kata anak muda itu, 5 dirham. 5 dinar. 5 dinar? Ya, udah bapak beli 20 dinar. Loh, kok ini pak, katanya 20 dinar. Mau nggak? Kamu nggak usah ke pasar, bapak beli 20 dinar. Saya mau nanya ibu saya dulu. Oh, saya mau nanya ibu saya dulu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Kok dibawa pulang lagi nak? Kata ibunya. Ada yang mau beli, bu. Berapa? 20 dinar. Kok nggak dijual? Kan ibu suruh 5 dinar, dia 20 dinar jual. Dia nggak berani dijual karena pesan ibunya itu. Akhirnya dia balik lagi. Orang yang mau beli nggak ketemu. Ketemu lagi orang lain. Mau dibawa kemana itu nak? Mau dibawa ke pasar. Mau dijual? Mau. Berapa? 20 dinar. Udah bapak beli 40 dinar. Akhirnya anak itu pulang. Nanya lagi sama ibunya. Bu, ada yang beli 40 dinar. Ya Allah jual aja katanya. Balik lagi. Akhirnya sampai mahal itu sapi. Sampai apa? Mahal itu sapi. Sehingga ukurannya dinar itu sekulit sapi kalau dibuat karung. Waduh, ini anak yatim yang berbakti kepada ibunya ini, kepada orang tuanya. Akhirnya di kalangan Bani Israel mencari itu sapi yang warnanya kuning kemas-masan. Ketemu. Harganya mahal, dibeli karena ingin tahu siapa pembunuhnya. Makanya itu disebut Al-Baqarah. Saya kira itu hadirin sekalian. Itu hanya disingkat-singkat aja ya, karena waktunya. Nah, jadi kita kembali kepada hadis Nabi SAW tentang melaksanakan ibadah haji. Fa innama halaka man kana qablakum, maka sesungguhnya binasa orang-orang yang sebelum kamu. Kenapa? Bikasroti su'alihim, karena banyak tanya. Wahtilafihim, dan bertentangan mereka ala anbiya'ihim, terhadap nabi-nabi mereka. Fa iza amartukum bisyai'in,
apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah menurut kesanggupan kamu. Menurut kesanggupan kamu kerjakanlah apa yang aku perintahkan. Begitu kata Nabi SAW. Jadi kesanggupan kamu itu perintahkan ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi kalau perintah yang wajib, kalau menurut kesanggupan, misalnya sholat 5 waktu, sanggupnya hanya subuh sama asar. Karena kalau yang lain saya nggak sanggup, zuhur lagi kerja, tengah hari, subuh belum bangun, ya nggak? Boleh nggak begitu? Ya kagak boleh. Walaupun Nabi bilang, kerjakanlah menurut kemampuan kamu. Ini hal-hal yang sunnah. Yang sunnah itu banyak baca Al-Quran menurut kemampuan kita. Sholat tahajud, kemampuan kita 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kemampuan kita baca Quran sehari 1 juz. Nggak mampu 1 juz, boleh setengah juz. Nggak mampu setengah juz, boleh 10 ayat. Nggak mampu 10 ayat, boleh 1 ayat. Kalau nggak mampu 1 ayat, maka kebangetan. Jadi menurut kemampuan kita, meskipun 1 ayat, istiqomah. Istiqomah. Kita baca tiap hari 1 ayat. Daripada sekali baca 3 juz. 3 bulan kagak baca-baca lagi. Kan mendingan 1 ayat, tapi istiqomah. Tiap hari itu kita buka Quran, kan ada terjemahannya. Kita baca, kita lihat terjemahannya, sudah. Kita renungkan, tadaburkan tuh Quran. Ya. Kemudian setelah itu, sudah besok begitu lagi. Yang penting istiqomah. Jangan sekali baca di bulan Ramadan, berapa khatam di bulan Ramadan? 3 kali khatam. Oh, saya mah 5 kali khatam. Tapi begitu selesai Ramadan, kagak dibaca acan-acan. Itu terjadi itu di masyarakat kita. Termasuk jamaah al-muhajirin enggak ya? Jadi fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Wa iza nahaitukum an syai'in, dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu larangan, pada'uhu, tinggalkan. Kalau larangan nggak boleh separuh-separuh, nggak boleh menurut kemampuan, tapi tinggalkan. Tinggalkan semua. Ya Rasulullah, saya peminum khamr. Kalau saya nggak minum khamr, saya pusing, ya, nggak tenang. Bagaimana? Ya, kemudian kata Rasul SAW, tinggalkan. Mereka belum sanggup, tinggalkan. Akhirnya mereka tuh masih dibolehkan untuk minum khamr, kemudian sholat. Kemudian apa? Sholat. Nah, ketika sholat, wa antum sukaro, kamu lagi mabok, kemudian suratnya yang dibaca Al-Kafirun. Jadi imam lagi. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abitum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum. Keder dia. Tapi kalau imam nggak keder tadi, cuman lupa aja dikit ya. Yang di belakang kok keder begini imam. Kebetulan orang Sunda lagi, orang Kuningan. Tapi bukannya Pak Abdul Somad, bukan. Kata jamaah, diwaliadinkan wae atuh mang. Waliadin. Karena mabok. Dan itu dulu terjadi. Terjadi itu. Ya kita juga kadang-kadang suka terjadi. Wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum. Lakum dinukumnya itu nggak ketemu. Padahal hafal banget. Mohon maaf, bukan nyindir imam, bukan. Saya juga pernah lupa juga. Pernah saya juga lupa. Diwaliadinkan wae atuh mang.
Wallahu a'lam bishawab. Udah hampir jam 6 ya. Baik. Jadi hadis ini menarik sekali. Ini hadis yang berikutnya panjang ini. Waktunya nggak cukup. Tapi yang penting buat kita semua tentang hadis ini adalah hadis yang menerangkan kepada orang yang mampu tapi tidak tertarik untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sekarang umum sekali orang tertarik dengan melaksanakan ibadah haji. Jangankan duitnya banyak. Yang pas-pasan aja masih sangat bersemangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Cuman yang nggak sanggup kadang-kadang memelihara haji mabrurnya itu. Padahal kan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada lagi balasan lain kecuali surga. Sebetulnya haji mabrur itu tandanya cuma sedikit, nggak banyak. Tandanya haji mabrur itu pernah ditanya, wa ma birrul haji ya Rasulullah? Apa sih tandanya haji mabrur itu? Kata Rasul, kalamun thayyibun, ngomong yang baik. Itu tandanya dia haji mabrur. Kalamun thayyibun, kalau ngomong apa? Baik. Yang kedua, wa it'amut ta'am, mau memberi makan kepada orang lain. Itu di antara tanda haji mabrur. Jadi apalagi sekarang nih memberi makan kepada orang lain sudah menjadi viral masyarakat kita. Sehingga ada Jumat berkah. Ya, di sini bikin Jumat berkah ya. Wah, itu udah bikin itu. Itu termasuk hajinya mabrur pada itu. Al-Muhajirin. Karena bikin Jumat berkah. Kalau bisa jangan Jumat aja. Tiap hari. Ya, beri makan kepada orang-orang miskin. Itu tanda daripada haji mabrur. Jadi kalamun thayyib, kemudian wa it'amut ta'am, suka memberi makan kepada orang lain. Itulah tanda daripada haji mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita lanjut kembali sebulan yang akan datang. Ada pertanyaan? Sebelum ini tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan sekitar haji mabrur, sekitar surat Al-Baqarah tadi, sekitar apa lagi itu? Orang yang mampu, duitnya banyak, tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji. Dialah mahrum, termasuk orang yang sial, diharamkan oleh Allah dia. Masuk surga juga haram. Atau kalau dia meninggal, pilih meninggalnya. Apa meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani? Ada pertanyaan? Ayo, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semuanya nih ya. Apa bingung mau nanyanya? Tapi kelihatannya enggak, udah paham semuanya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Ditetapkan iman dan Islam kita, diberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Mari kita berdoa mohon kepada Allah agar ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا